izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022 izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan. Bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh tim sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Yang lain masih dalam lingkarannya FS. Bayangkan kalau di pengadilan besok mereka sebut cabut BAP. Pusing nggak jasanya makin. Dan dia punya duit yang banyak. Pengacara top Indonesia berapa orang dia bisa bayar? Membela dia. Jaksanya bisa keteteran tuh menghadapi hakim itu. Itu udah saya sampaikan sama penyidik-penyidik itu. Hati-hati. Kekuatan kaisar itu kan bisa kemana-mana, bisa mempengaruhi orang-orang itu berpikir. Kaisar itu bisa hipnotis kan, kaisar itu dihipnotis orang-orang itu sampai wah iya, yang ini nggak usah, yang itu aja. Lewat simsalabim ada kadabra jadi bisa dia itu. Ini membuat rusak lagi, melukai hati orang-orang yang betul-betul ingin mencari keadilan, ingin ada keadilan di negeri ini, ingin ada keadilan di polisi yang itu milik kita. Terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Ex-Kabareskrim duga upaya banding Ferdy Sambo tak akan dikabulkan. Ini alasannya. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi menilai upaya banding pemecatan Ferdy Sambo tak akan dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri. Ito menduga hal tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, mengenai dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini ancamannya dinilai cukup berat. Selain sangkaan pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga dijerat pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau merintangi proses hukum. Kemudian pertimbangan lain yang membuat upaya banding Ferdy Sambo kecil kemungkinan dikabulkan, yakni mengenai tanggapan masyarakat terhadap kasus ini. Menurutnya, saat ini mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini, sehingga dengan pengawalan publik yang cukup kuat tersebut juga akan menjadi pertimbangan KKEP. Itu menilai Ferdy Sambo akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Selain itu, mengenai hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Komisi Etik adalah peran Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Ferdy Sambo akan menjalani sidang banding terkait putusan PTDH sebagai anggota Polri pekan depan. Sidang banding akan dilaksanakan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengesahkan komisi banding. Akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Diberitakan tribunnews.com, sidang banding Ferdy Sambo akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Namun Dedi masih enggan merinci perihal sosok Jenderal Bintang 3 itu. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda, ternyata demi Putri Chandrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Ferdy Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persengkokolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Ferdy Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati seolah-olah istri Ferdy Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdy Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdy Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Chandrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Chandrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Chandrawati lainnya, Kuat Ma'ruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian,
Putri Candrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya. Siti Aminah tadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi dan Kuat Ma'ruf. Selain itu ada kesesuaian keterangan Kuat dengan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, terkait ancaman pembunuhan sehari sebelum J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian hasil asesmen dari tim psikologi klinis tentang trauma yang dialami Putri. Seperti diketahui, Putri Candrawati dan suaminya Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Saat ini total sekitar 11 orang berstatus tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka didominasi merupakan anggota Polri yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Namun Putri Candrawati hingga kini belum dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terungkap aib besar Ferdi Sambo dibongkar Baradae saat bertemu Kapolri Jenderal Listio Sigit. Baradae bongkar soal Ferdi Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terungkap permintaan Richard Eliezer alias Baradae kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Permintaan tersebut berdampak positif dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuannya disampaikan Baradae terkait kebenaran kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J tersebut sempat berusaha dijadikan aib oleh Ferdi Sambo dengan membuat skenario memutarbalikkan fakta sebenarnya. Diketahui, awalnya kematian Brigadir J karena aksi baku tembak dengan Baradae. Namun setelah pihak Bareskrim Polri melakukan penyidikan kasus, ternyata sebuah aksi pembunuhan yang diotaki Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Bahkan setelah Brigadir J dibunuh, Irjen Ferdi Sambo membuat skenario kematian sang ajudan. Baradae yang sempat dipanggil dan diperiksa oleh Kapolri Listio bersama tim sus meminta agar dirinya tak dipecat dari institusi Polri dan akan menjelaskan fakta sebenarnya terkait penembakan di Duren 3, tepatnya di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Hal itu dikatakan Baradae ketika ia bertemu langsung dengan Kapolri dan tim sus. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Listio Sigit mengungkap bahwa Richard Eliezer atau Baradae mengubah keterangan kepada tim sus yang menangani kasus juga pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu dilakukan setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi Irjen Ferdi Sambo. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Namun keterangan itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ujar Listio Sigit. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus, Kapolri Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Di situ kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri sudah ditetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati. Para tersangka ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Terbongkar balita bersama Putri Candrawati bukan anak biologis Ferdi Sambo. Sosok ini beberkan semuanya. Putri Candrawati, istri ex-Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo, adalah salah satu dari 5 tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Meskipun saat ini Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, namun istri Ferdi Sambo itu tidak ditahan seperti 4 tersangka lainnya. Putri Candrawati tidak ditahan karena masih memiliki bayi yang berumur 1,5 tahun. Dari hal ini banyak warganet mempertanyakan informasi mengenai balita tersebut. Karena balita tersebut menjadi alasan kuat Putri Candrawati tidak ditahan seperti tersangka lainnya dalam pusaran kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Diduga Putri Candrawati memiliki peran dalam kasus yang menewaskan ajudan pribadinya Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan. Istri Ferdi Sambo tersebut berstatus tersangka setelah skenario palsu yang dibangun oleh Ferdi Sambo terungkap ke publik. Hal yang menarik perhatian ini adalah dikatakan Putri Candrawati ternyata tidak pernah hamil dalam 2 tahun terakhir. Banyak pihak melakukan protes karena Putri Candrawati tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan meskipun telah berstatus tersangka.
Dilansir dari kanal YouTube Off the Record FNN, wartawan senior Agi Beta mengungkap bahwa bayi Putri Candrawati yang saat ini menjadi tameng bukan anak biologisnya. Agi Beta mengungkapkan Putri Candrawati tidak pernah mengandung atau hamil selama 2 tahun belakangan ini. Agi Beta menuturkan bayi yang bersama Putri Candrawati yang berumur 1,5 tahun tersebut adalah anak angkat dari Putri Candrawati. Dia mengungkapkan bahwa pernyataan itu diperkuat dari bibi mendiang Brigadir J, Roslin Emika. Bibi Brigadir J tersebut menceritakan bahwa Putri Candrawati dan Ferdy Sambo sempat mencari balita dari keluarga Brigadir J untuk diadopsi. Namun niat keduanya saat itu tidak kesampaian karena memang tidak ada bayi yang memiliki keluarga Brigadir J. Agi juga menuturkan bahwa Putri Candrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu, padahal bayi yang berusia 1,5 tahun jelas masih menyusui. Hal ini begitu mengherankan karena Putri Candrawati meninggalkan anak bayi untuk sepekan hanya untuk mengantar anak yang lain.